Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tim IT. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya akan ngebahas soal-soal pretest. Untuk konsep dan penjelasan sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi sekarang kita langsung saja ya. Baik, di sini ada pertanyaan. Setiap tahun BPS Kabupaten merilis buku publikasi tingkat kecamatan ya, tingkat kecamatan. Yang disebut pertama buku kecamatan berangka, buku kecamatan dalam angka, buku angka dalam kecamatan, buku publik kecamatan. Jawabannya adalah yang ini ya, buku kecamatan dalam angka. Ini nih, jawabannya yang ini ya, buku kecamatan dalam angka. Kemudian, apa kepanjangan dari kegiatan Regsosek 2022? Regsosek itu regnya registrasi, so-nya sosial, E-nya ekonomi. Berarti yang jawabannya adalah yang pertama. Ingat ya, registrasi bukan register. No. Jadi bukan register. Kemudian, Regsosek mencakup informasi kondisi sosial ekonomi yang meliputi sebagai berikut ya. Regsosek itu mencakup 3 bidang. Yang pertama itu sosial, yang kedua ekonomi, ingat ya. Nah, dari sosial dan ekonomi itu berhubungan langsung dengan kesejahteraan ya. Jadi yang ini salah, tingkat mobilitas juga enggak, tingkat kepadatan penduduk juga enggak. Jadi Regsosek itu informasinya mencakup tingkat kesejahteraan. Koseka singkatan dari Koseka itu ko-nya adalah koordinator ya, ini betul. C-nya sensus ya, berarti yang ini sensus kecamatan ya. Koseka berarti koordinator sensus kecamatan. Sensus apa yang dilakukan BPS pada tahun 2023? Ya, sensus yang dilakukan BPS pada tahun depan itu adalah sensus pertanian. Ya. Kemudian berikut adalah sensus yang dilakukan BPS kecuali kira-kira yang mana? Ya, sensus penduduk ya itu dilakukan oleh BPS, sensus pertanian juga, kemudian sensus ekonomi juga iya. Jadi ada 3 bidang sensus yang dilakukan oleh BPS ya. Nah, sensus pajak itu tidak ada ya. Berarti jawabannya yang terakhir karena di sini ditanyakan kecuali ya. BPS singkatan dari B-nya adalah badan, P-nya adalah pusat, S-nya adalah statistik. Bukan badan pusat sensus, tapi badan pusat statistik. Sensus ekonomi dilakukan pada tahun dengan angka berakhiran berapa? Oke. Sensus ekonomi terakhir dilakukan itu pada tahun 2016 ya. Berarti dengan angka berakhiran berapa? Angka berakhiran 6. Berarti jawabannya yang C. Bukan C ya, maksudnya yang ketiga. Oke. Pendataan awal Regsosek 2022 akan dilakukan pada wilayah SLS. Nah, singkatan dari SLS itu apa? Oke. Yang pertama satuan lingkungan setempat. Ya, yang ini betul ya. Satuan lingkungan sekitar enggak, satuan luasan setempat bukan juga, satuan luasan sekitar enggak. Jadi jawabannya yang pertama nih. Ya. Kapan Hari Statistik Nasional di Indonesia? Nah, kalau yang mengikuti video saya sebelumnya pasti tahu. Karena semua materinya ini ada ya. Oke. BPS menerima instruksi atau perintah langsung dari. Nah, ya. BPS itu adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada siapa? Kepada presiden ya. Berarti menerima instruksi atau perintah langsung dari presiden. Ya. Oke, 4 orang mahasiswa bernama Aldo, Adinda, Aden, dan Kurniawan menempati satu rumah kontrakan dengan pengelolaan makan secara bersama. Ya. Ini kata kuncinya nih, pengelolaan makan secara bersama. Ya, Kurniawan berstatus secara hidup, sedangkan yang lainnya belum kawin. Berapakah jumlah keluarga dalam bangunan tersebut? Oke, ya, maksud keluarga di sini adalah RT atau rumah tangganya ya. Jadi rumah tangga di rumah tersebut.
ya, rumah tangga. Nah, kalau kalian buka websitenya BPS, di situ kalian bisa cari apa sih yang disebut dengan rumah tangga gitu ya. Nah, itu adalah sekumpulan atau keluarga, itu adalah sekumpulan penduduk yang mendiami satu rumah ya, tapi mereka satu sumber makanan atau satu sumber dapur. Maksudnya dapurnya bareng gitu ya. Berarti jawabannya yang ini ya, yang satu keluarga. Oke, selanjutnya Roberto tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Juminten. Satu orang putrinya bernama Luna yang belum menikah dan ibunya. Jadi si Roberto ini tinggal sama istrinya, terus ada anaknya si Luna, dia belum menikah. Terus tinggal juga bareng ibu mertuanya Bu Angel dan seorang asisten rumah tangga. Ya, ART si Roberto ini bernama Juminten dan berusia 19 tahun dan belum menikah. Jumlah keluarga yang ada di rumah Roberto adalah, nah, kalau ini satu rumah seperti ini, ya, ini kakaknya terdiri dari 3 ya, kakak si Roberto, kakak si, ya, ini si Roberto, kemudian si Ibu Angel dan ada si asisten rumah tangganya ini ya, atau si ART-nya. Tapi karena mereka tinggal dalam satu rumah, terus satu sumber makan, berarti mereka terdiri dari satu keluarga. Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi jawabannya salah semua. Oke, selanjutnya. Pak Bejo tinggal di rumah dinas perusahaan perkebunan sejak 2010 sampai sekarang. Pak Bejo tinggal bersama istrinya dan anaknya yang masih bersekolah. Sejak Pak Bejo pensiun dari perusahaan perkebunan tersebut, dia membuka usaha warung kelontong di depan rumah yang ditinggali, dibantu oleh istrinya Bu Lukiati. Setiap bulan Pak Bejo membayar sewa rumah dinas tersebut sebesar 500.000. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati Pak Bejo dan keluarganya adalah, nah itu jawabannya adalah kontrak atau sewa karena bukan rumah dengan sertifikat atas nama Pak Bejo ya, tapi Pak Bejo sewa di situ ya. Kalau bebas sewa itu bukan rumah orang tersebut, tapi dia nggak bayar gitu ya. Kalau dinas nanti rumah dinas ya. Nah, untuk istilah-istilah atau konsep-konsep seperti itu, teman-teman bisa buka website BPS-nya, nanti tinggal di kolom pencarian tulis saja konsep gitu ya. Nanti biasanya keluar muncul istilah-istilahnya. Atau kalian teman-teman coba tulis apa penduduk gitu atau penduduk gitu ya. Kata kuncinya itu nanti biasanya keluar istilah-istilahnya. Ada kontrak, ada sewa, ada tanah, pokoknya semua yang berhubungan dengan glosariumnya BPS. Oke, selanjutnya. Rumah yang ditinggali keluarga Pak Najmudin dihuni 4 orang, yaitu Pak Najmudin, istrinya, anaknya, dan orang tua dari Pak Najmudin, yaitu Pak Danang. Ya. Oh, berarti si Pak Najmudin ini masih tinggal bareng bapaknya, Pak Danang namanya. Ya. Adapun rumah yang dihuni mereka statusnya bukan milik Pak Najmudin, tetapi tertulis Pak Danang. Oh, jadi di sertifikat ya itu milik Pak Danang. Karena sudah tua, Pak Danang tidak sanggup bekerja. Ya, sebetulnya kalimat ini tidak terlalu penting, jadi jangan terkecoh. Ya. Pak Danang tidak sanggup bekerja lagi. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati Pak Najmudin adalah milik sendiri? Enggak. Sertifikatnya bukan atas nama Pak Najmudin. Kontrak sewa? Enggak, dia bukan sewa. Nah, yang ini ya, jawabannya yang ketiga, bebas sewa. Oke, PPL mengunjungi ketua atau pengurus SLS untuk apa? Kecuali ya. Oke, yang pertama melakukan identifikasi wilayah SLS menggunakan peta WS. Peta WS itu Wilker. Nanti ada di soal berikutnya ya. Oke. Mengisi data responden melalui keterangan ketua SLS. Ya enggak lah ya. Ya mengisi data responden harus dari respondennya ya. Oke. Mengidentifikasi adanya perubahan SLS, mengabarkan perubahannya pada peta WS jika ada. Oke. Mengidentifikasi keberadaan keluarga dengan menggunakan. Oke. Jadi jawabannya yang kedua, kecuali kan ya. Nah,
di soal yang tadi ada WS. WS itu nih ya, ini Wilkerstat ya. Oke. Kegunaan aplikasi Wilkerstat atau WS bagi PPL adalah untuk mengisi data responden pada kuesioner Rexosek, pengambilan foto penghuni rumah keluarga dengan tingkat kesejahteraan sangat miskin, melakukan geotagging dan pengambilan foto rumah yang ditinggali keluarga dengan tingkat kesejahteraan sangat miskin dan miskin. Nah, jawabannya ini ya, yang ketiga. Jadi kalau teman-teman mengikuti video sebelumnya, terus setelah saya kirim mentahan materi, itu ada tentang hal yang ini nih. Jadi aplikasi Wilkerstat itu salah satunya kegunaannya untuk melakukan geotagging dan pengambilan foto rumah yang ditinggali keluarga dengan tingkat kesejahteraan 2 kategori ya. Yang pertama sangat miskin, yang kedua miskin. Jadi kalau yang ini hanya miskin, hanya sangat miskin ya, jadi salah. Ini juga salah, bukan di aplikasi itu. Ini juga cuma sangat miskin, harusnya 2, sangat miskin dan miskin ya. Jadi sangat miskin dan miskin. Organisasi lapangan pada kegiatan Rexosek ada berapa tingkatan? Oke. Ini juga udah dibahas video-video sebelumnya ya. Yang pertama ada Koseka. Yang kedua ada PML. Yang ketiga ada PPL. Jadi ada berapa jumlahnya? 3. BPS atau Badan Pusat Statistik adalah instansi pemerintah kementerian. No. Lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ya. Jawabannya yang kedua ya. Jadi BPS itu lembaga pemerintah, tapi dia non-kementerian. Jadi nggak ada kementerian BPS ya. Dia hanya lembaga pemerintah, tapi bertanggung jawab langsung kepada presiden.